Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadza nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada yang meninggal, bukan 3 hari nuju hari 40 harinya, enggak. Kalau ada yang meninggal hari pertama enggak pakai nasi, kue aja. Betul enggak, Bu? Bu, hari pertama kalau orang meninggal yasinannya ada nasi atau kue aja? Hari kedua? Hari ketiga? Makan. Ya, enggak nasi kotak, minimal makan di sana. Betul enggak, Bu? Hari ke-7? Hari ke-40? Hari ke-1 tahun? Ini yang enggak ada sebetulnya, Pak. Yang enggak ada itu apanya? Yang enggak ada itu adalah yang bid'ah itu apanya? Ini kalau boleh ngomong bid'ah ya. Yang bid'ah itu apanya? Ketika kita menghukumin hari pertama kue, hari kedua kue, hari ketiga nasi, hari ke-7 nasi, itulah bid'ah. Ustaz, jadi hari pertama boleh nasi ketika dia memiliki kemampuan dengan niatnya menghormati orang yang mengirimkan doa untuk keluarganya, lalu dia berikan sesuatu yang terbaik, dia berikan nasi kotak, nggak ada masalah karena nggak ada hukumnya, Bapak Ibu. Kan ini udah menjadi dalam kaidah usul fiqh ada namanya al-adatu muhakamah. Kebiasaan akhirnya punya hukum, Pak. Ini jatuh yang disebut bid'ah itu ini. Kebiasaan akhirnya punya hukum. Karena kebiasaannya hari pertama kue, hari kedua kue, hari ketiga nasi. Saya mau nanya nih, ini ibu-ibu nih yang biasanya nih, Bu, ada nggak orang hari ketiga tetap kue? Hah? Ada nggak hari pertama nasi? Hah? Ada nggak hari kedua nasi? Berarti setiap ada yang meninggal, kalau ada yang meninggal kita yasinan hari pertama pasti kue, hari kedua pasti, hari ketiga pasti. Nah, itulah bid'ah. Itulah bid'ah, Pak. Itu yang nggak boleh, Pak. Bukan nggak boleh makannya, bukan nggak boleh menyuguhkan makanannya, enggak. Yang saya sampaikan itulah bid'ah. Apa kita menghukumin hari pertama harus kue, hari kedua harus kue, hari ketiga harus nasi? Itu yang nggak boleh. Ini saya belum jawab ya, Pak. Pak Haji Irwan mampu, Ustadz saya kepingin untuk doa arwah hari pertama, saya kepingin karena Allah memberikan rezeki yang banyak, saya kepingin menyenangkan jemaah yang mengirimkan doa untuk keluarga saya. Dengan apa, Pak? Saya kepingin masak sate kambing, kepingin motong kambing. Silakan, nggak masalah. Bukan berarti hari pertama harus ini, kedua ini, ketiga ini, enggak. Yang enggak ada, ya, yang enggak ada jangan diada-adakan. Makanya Bapak Ibu, adanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam itu kan saling bantu membantu. Yang enggak ada dikasih, ya.
Salah satu perumahan, Pak, itu tetangganya meninggal, Pak. Istrinya meninggal. Yang beli kue bukan suami almarhumah, enggak, bukan anak-anaknya. Dia punya anak 2 yang udah gede-gede, yang satu kuliah, satu SMA kelas 1. Tapi ibu-ibu di perumahan itu. Inilah bentuk ukhuwah Islamiyah. Apakah enggak boleh? Boleh, karena adanya ukhuwah Islamiyah, saling bantu-membantu, silakan. Yang enggak boleh, hari pertama ini harus kue, nggak boleh nasi. Hari kedua juga harus kue, nggak boleh nasi. Hari ketiga harus ini. Itu yang nggak boleh. Kasihan yang nggak punya apa-apa, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, ngutang sini. Itu yang nggak boleh, Pak. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hanbal, Imam Hanafi dalam mazhabnya Hambali dan mazhab Hanafi yang teman-teman Salafi pakai. Ketika kita menyusahkan ahlul musibah, sudah dapat musibah, dalam keadaan sedih, harus mengeluarkan uang, ada kotak bakul isinya amplop-amplop uang, hilang pula lagi. Malam harus beli ini, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ibu-ibu iuran, ukhuwah Islamiyahnya ada, berta'awun, saling bantu-membantu, itu bagus, itu diajarkan oleh Nabi. Lalu mana yang lebih bagus? Yasin atau tahlil? Semuanya bagus. Iqra'u mautakum Yasin. Apa kata Nabi? Bacakan kepada jenazah kalian surah Yasin. Bagus semuanya, Pak. Yasin bagus, tahlil bagus. La ilaha illallah itu tahlil, satu kalimat yang kalau ditimbang dengan langit dan bumi beserta isinya, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat pahalanya daripada langit, bumi dan isinya. Yang lebih bagus lagi apa? Bacakan 30 juz Al-Quran, itu lebih bagus. Yang lebih bagus apalagi? Anaknya yang mendoakan, bukan tetangganya. Nah, ini kan terbalik. Ada, bukan terbalik. Mohon maaf. Ada. Ini lagi dapat musibah, Pak. Yasinan, anak, suami yang meninggal, anak, istrinya ya baca Yasin, anaknya di tenda ngobrol, ya. Jadi Bapak Ibu, bagi bapak-bapak yang suka mimpin Yasin, tahlil, anak-anak yang ditinggalkan panggil, suruh duduk. Kalaupun dia tidak baca, ya, kalaupun dia tidak baca, minimal mengaminkan, Pak. Kenapa? Doa yang langsung sampai itu doa anak. Oh, ini yang memimpin kiai besar, ini yang memimpin hafal Quran 30 juz, mimpin Yasin, tahlil. Tapi anak-anak sahibul musibah tidak ada di situ, tidak ada yang mengaminkan, mereka main dan lain sebagainya. Lambat nyampainya, Pak. Sama seperti kita ke penyengat, yang satu pakai pompong, yang satu pakai sepit. Mana duluan nyampai, Pak? Ya. Nah. Dan ketika ada sahibul musibah yang dapat musibah, Bapak Ibu, lalu dia sampai berhutang untuk mengadakan acara-acara 1 hari, 2 hari, 3 hari dan selanjutnya, dosa siapa, Pak? Dosa satu kampung itu, Pak. Dosa satu kampung, ya. Dan jangan mentang-mentang, wah ini yang meninggal keluarga pejabat, yang meninggal keluarga pejabat, keluarga gubernur, keluarga wali kota, keluarga bupati, wah rame yang datang. Wah ini yang meninggal tukang kedai kecil di depan, tukang parkir, dikit yang datang. Jangan, Pak, jangan. Ya, ingat, jangan menghukumin orang dengan zahirnya. Kita nggak tahu, Pak. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak baik, dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Ya. Allah tidak melihat orang dari fisiknya, Allah nggak melihat orang dari pakaiannya. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.